Namaku Ardi, umurku 28 tahun. Aku kerja di sebuah pabrik elektronik di Taiwan. Hidupku ya begitu-begitu saja. Bangun pagi, kerja 12 jam, pulang dengan tubuh lelah, lalu tidur. Untungnya aku nggak sendirian di sini. Ada teman-teman sesama TKI dan TKW yang selalu jadi tempat berbagi cerita. Kami sering ngumpul di kontrakan sederhana, duduk lesehan di lantai beralaskan tikar tipis, makan bareng mie instan yang dimasak bareng, sambil ngobrol ngalur ngidul. Rasanya kayak pulang sebentar ke Indonesia. Obrolan receh, candaan garing, tapi justru itu yang bikin sepi jadi agak kabur. Dari lingkaran kumpul itu aku mulai kenal Maya. Dia TKWin yang kerja di panti jompo. Awalnya ya biasa aja, sekedar sapa kalau ketemu pas nongkrong bareng. Tapi lama-lama aku ngerasa ada sesuatu yang beda. Entah kenapa langkah kakiku sering nyasar ke kontrakannya. Kontrakan Maya kecil banget. Cat temboknya udah banyak yang ngelupas. Lantainya juga mulai kusam. Tapi suasananya hangat. Kayak rumah yang gak peduli seberapa lapuk dindingnya, asal ada tawa dan obrolan, semuanya terasa hidup. Pernah suatu malam aku mampir ke sana habis shift malam. Masih pakai seragam pabrik, keringat belum kering, muka lelah kayak habis digilas mesin. Maya langsung melotot sambil nyindir. "Mas, mukamu kayak setrika, lempeng banget. Capek ya?" Aku ketawa ngahak. Ya jelas lah, mesin di pabrik kan gak kenal kata kasihan. Kalau bisa ngongong, mungkin dia juga udah muak lihat aku tiap hari. Maya ikut ketawa sampai matanya menyipit. Dia lalu ngambil gelas dari rak, nyodorin segelas teh hangat. "Nih, minum dulu. Tenang, tehnya bukan dari mesin, jadi ada rasanya." Aku ambil gelas itu, nyuruput pelan. Rasanya sederhana, tapi anehnya bikin lega. Hangatnya nggak cuma di tenggorokan, tapi juga nyusup sampai ke hati. Kadang perhatian kecil kayak gini lebih ampuh dari obat paling mahal. Kami duduk lama malam itu. Obrolan ngalir begitu aja. Tentang kerjaan, tentang majikan, sampai tentang mimpi-mimpi yang kadang terasa terlalu jauh. Maya cerita dia pengen suatu saat pulang buka warung kopi kecil di kampungnya. Aku cuma manggut-manggut sambil dalam hati mikir, kalau ada Maya di situ, aku pasti bakal sering nongkrong. Hari berganti minggu, aku makin terbiasa dengan kehadiran Maya. Entah kenapa tiap kali ada dia, beban kerja 12 jam di pabrik serasa lebih ringan. Tawanya yang renyah bisa bikin kepalaku yang penat langsung plong. Cara dia mendengarkan ceritaku juga bikin aku merasa dihargai. Kayak ada seseorang yang benar-benar peduli, bukan sekedar basa-basi. Kami jadi punya kebiasaan kecil yang anehnya terasa spesial. Duduk di teras kontrakannya malam-malam sambil dengerin lagu dari HP bututku. Speakernya udah sember, tapi tetap kami nikmati. Kadang lagunya mellow, kadang dangdut koplo, tergantung mood. "Mas, lagunya sedih amat sih. Aku jadi kepikiran kampung lagi," keluh Maya suatu malam. Aku nyengir. "Loh, itu kan lagunya lagi viral. Masa kamu nggak tahu?" Dia manyun pura-pura marah. "Tahu sih, tapi kalau malam-malam begini kan jadi baper." Aku ngakak. "Ya udah, nanti aku setelin yang joget biar nggak baper." Aku ganti lagu ke dangdut remix, dan Maya langsung berdiri sambil goyang-goyang kecil. "Tuh kan enak, hidup jangan serius terus mas. Katanya kerja udah bikin kaku, masa di luar jam kerja mukanya lempeng juga." Aku ikut ketawa. "Kalau aku joget nanti tetangga kabur semua, Mai." Dia menepuk pundakku. "Nggak apa-apa, yang penting jangan keburu tua sebelum waktunya." Kadang obrolan kami ngalor ngidul nggak jelas. Dari gosip teman pabrik yang ketahuan jalan sama pacar baru, sampai curhat betapa mahalnya harga cabai di pasar. Tapi justru hal-hal remeh itu yang bikin suasana jadi hangat. Aku pernah bilang ke Maya, "Kamu sadar nggak sih, teras sempit ini udah kayak kafe termahal buatku." "Apaan coba?" "Kafe kok kursinya plastik, lagunya dari HP jadul, dan pelayannya ya aku sendiri." Aku ketawa. "Nah justru itu, kafe yang gak bisa dibeli orang lain." Dia akhirnya ikut tertawa.
Mas ini ya kalau ngomong suka lebay. Tapi di balik canda itu, aku tahu ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Bukan sekedar kebersamaan biasa. Malam-malam di teras kontrakan dengan secangkir teh dan suara jangkrik jadi saksi bahwa kami sama-sama menemukan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Kadang aku berpikir, mungkin memang begini cara Tuhan kasih hiburan buat perantau, bukan lewat tempat mewah atau barang mahal, tapi lewat tawa tulus seseorang yang bikin kita betah berlama-lama. Sampai pada suatu malam, hujan turun deras banget. Aku pulang kerja tanpa jas hujan karena aku pikir cuma gerimis. Begitu nyampe kontrakan Maya, bajuku udah kayak abis diceburin ke kolam. Maya yang lagi duduk di depan langsung berdiri kaget begitu ngeliat aku. Mas Ardi, ya Allah, basah kuyup semua. Nekat banget sih, katanya panik sambil buru-buru masuk ke dalam, lalu keluar lagi bawa handuk kecil. Aku nyengir, meski dingin sampai ke tulang. Aku kira cuma gerimis, Mai. Ternyata hujan gede. Dia langsung manyun sambil nyodorin handuk. Cepetan keringin badan. Kalau masuk angin siapa yang repot? Aku juga kan? Aku terdiam sebentar. Hatiku agak hangat dengar kalimat itu. Aku ambil handuknya, duduk di kursi plastik kecil yang udah agak goyang, lalu mulai ngelap rambut seadanya. Suara hujan di atap seng bikin suasana makin sunyi. Cuma ada bunyi rintik yang terus jatuh berisik. Maya duduk di kursi sebelahku. Jaraknya dekat banget. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya, kontras sama dinginnya pakaian basah yang nempel di kulitku. Samar-samar aroma sabun dari bajunya tercium, wangi lembut yang entah kenapa bikin hatiku tenang. Mas, baju kamu basah semua gini, gimana kalau ganti dulu? Nanti malah sakit, katanya pelan sambil melirik ke arahku. Aku nyengir kecut. Lah, aku kan gak bawa baju ganti. Masa minjem baju kamu, Mai? Dia langsung nyengir lebar. Jangan juga. Bisa-bisa kamu makin cantik kalau pakai bajuku. Kami berdua ngakak bareng. Rasanya obrolan receh gitu malah bikin suasana jadi lebih cair. Aku sambil mengeringkan rambut, menatap keluar. Hujannya kayak gak mau berhenti. Kayak orang lagi marah besar. Maya ikut menatap hujan. Iya, kayaknya ini hujan dendam. Tapi tenang aja, Mas. Di sini aman. Anggap aja kontrakan ini benteng darurat. Aku menoleh ke arahnya, senyum tipis. Kalau ada kamu, aku sih yakin bentengnya kuat. Dia langsung nyikut lenganku. Ih, bisa aja. Bikin malu aja kalau ngomong begitu. Hening sebentar. Tapi bukan hening yang canggung. Lebih kayak hening yang bikin nyaman. Suara hujan jadi latar, dan aku merasa kalau momen itu nggak perlu diisi banyak kata. Maya akhirnya bersandar sedikit ke kursinya, lalu berkata pelan. Tahu nggak, Mas? Kadang aku suka ngerasa hujan itu bikin orang jadi jujur. Kayak semua yang ditahan-tahan, tiba-tiba kepingin keluar. Aku menatap dia, mencoba membaca maksudnya. Maksud kamu gimana? Dia senyum kecil. Ya gitu. Kadang kalau lagi hujan, aku kepikiran hal-hal yang gak pernah aku bilang ke siapa-siapa. Aku menelan ludah, mencoba tetap santai. Kalau gitu, boleh dong aku jadi pendengar curhatan kamu malam ini? Dia menatapku sebentar, lalu nyengir. Boleh, tapi gantian ya. Aku curhat, kamu juga curhat. Nih, aku bikinin jahe anget, kata Maya sambil menyerahkan gelas plastik yang masih berembun. Uap hangatnya langsung bikin udara dingin kontrakan terasa lebih bersahabat. Aku menerima gelas itu dengan kedua tangan, mencoba merasakan kehangatannya. Makasih, Mai. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhin, kataku sambil tersenyum. Dia ikut duduk di depanku, wajahnya diterangi lampu bohlam kecil yang menggantung di atas kepala. Senyum tipis terlukis di bibirnya. Bukan karena aku tahu, Mas, tapi karena aku peduli. Aku sempat terdiam. Kalimatnya sederhana, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang langsung menancap ke dalam dada. Untuk pertama kalinya sejak merantau, aku merasa benar-benar diperhatikan, bukan sekedar basa-basi. Suasana jadi hening sejenak. Hanya suara hujan yang deras di atap seng bercampur gemericik air yang jatuh di got samping kontrakan. Kami saling menatap, seolah mencoba membaca isi hati masing-masing. Lalu,
Tiba-tiba kami berdua tertawa kecil, entah karena canggung atau karena memang nggak tahu harus gimana. Aku menyeruput jahe hangat itu pelan-pelan. Wah, enak banget. Rasanya kayak ada yang mijitin tenggorokan dari dalam. Maya ketawa. Halah lebay. Biasa aja kali mas. Itu cuma jahe sama gula merah. Aku pura-pura manyun. Ya tapi tangan yang bikin kan beda. Kalau bukan kamu yang nyeduhin, rasanya nggak mungkin seenak ini. Dia nyikut lenganku pelan. Ih, bisa aja. Jangan bikin aku GR deh. Kami sama-sama tertawa lagi. Aku merasa ringan, seolah semua beban kerja di pabrik mendadak hilang. Mas, kata Maya pelan, suaranya nyaris kalah sama suara hujan. Kamu pernah nggak ngerasa sendirian banget di sini? Aku menatapnya serius. Pernah, hampir tiap hari, Mai. Kadang pulang kerja rasanya kayak nggak ada yang nungguin. Cuma tembok kamar yang dingin. Dia menghela napas panjang, menatap gelasnya sendiri. Aku juga gitu, Mas. Kadang kangen rumah sampai nangis sendiri. Tapi ya, mau gimana lagi? Kita harus kuat. Aku menaruh gelasku di meja kecil di antara kami. Dia menoleh, tersenyum lembut. Mungkin iya, Mas. Kadang aku juga mikir, ada alasannya kenapa orang-orang saling dipertemukan. Hening lagi. Tapi kali ini, heningnya hangat, bukan canggung. Kami duduk lama tanpa banyak bicara, hanya mendengarkan suara hujan yang masih belum berhenti. Rasanya seperti dunia di luar sana nggak penting lagi. Malam itu aku sadar, di balik kerasnya hidup rantau yang penuh lembur, keringat, dan rasa rindu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Bersama Maya, aku merasa ada tempat untuk pulang, meski bukan rumah sebenarnya. Rasanya aneh, tapi anget, kayak nemuin keluarga baru di negeri orang. Kadang bukan soal seberapa besar hasil kerja kita, tapi siapa yang bikin hati ini merasa tenang dan dihargai. Dari kisah Ardi dan Maya, kita bisa belajar bahwa di tanah rantau, perhatian kecil bisa berarti besar. Bukan soal harta, tapi rasa peduli yang membuat seseorang merasa tidak sendirian. Kalau menurut kalian, apakah perhatian sederhana bisa berubah jadi cinta sejati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, teman-teman nonton dari daerah mana saja nih? Tulis juga di komentar, siapa tahu kita satu daerah.